Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, surat Al-Fatihah yang kita baca ketika sholat itu ada yang untuk Allah, ada yang untuk hamba di dalam sholat. Makanya Rasulullah SAW dalam berbagai riwayat ketika beliau membaca sholat Al-Fatihah dalam sholat itu setiap satu ayat waqaf, berhenti. Rasul mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, berhenti. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, berhenti. Terus setiap ayat berhenti. Oh, ternyata rahasianya beliau sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika hamba mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, milik Allah, Allah yang menguasai seluruh alam semesta. Rabbun itu Allah yang menciptakan, Allah yang mengendalikan, Allah yang memelihara, Allah yang merawat. Ibu-ibu, bapak-bapak, ketika kita selesai sholat witir, ada doa yang diajarkan oleh Rasul. Allahumma Subhanal Malikil Qudus, Subhanal Malikil Qudus, Subhanal Malikil Qudus, Subuhun Qudusun Rabbuna wa Rabbul Malaikati Warruh. Nah, ini ada kata Rabbun. Subhanal Malikil Qudus, Maha Suci Allah Al-Malik, yang menguasai, yang memiliki apa tadi? Subhanal Malikil Qudus. Kudus apa kudus? Suci, ya, Maha Suci. Yang memiliki semua ini Allah yang Maha Suci. Subuhun Qudusun, diulang lagi. Subuhun itu yang Maha Suci, Qudusun juga. Hanya bahasa Indonesia ini miskin kata. Sebenarnya pengertiannya masing-masing beda-beda itu. Kemudian Subuhun Qudus Rabbul Malaikati, Allah Rabb seluruh para malaikat. Allah yang menciptakan malaikat, Allah yang mengendalikan seluruh malaikat. Subuhun Qudusun Rabbul Malaik, Rabbuna dulu. Pertama kali Allah yang menciptakan kita, menciptakan kami. Rabbuna menciptakan kami. Allah yang memelihara kami, Allah yang mencukupi semua kebutuhan kami. Rabbuna wa Rabbul Malaikati, Allah seluruh Rabb, seluruh para malaikat. Waruh, Allah yang memelihara, menciptakan seluruh ruh Allah. Jadi ada tiga, Rabbuna wa Rabbul Malaikati waruh. Nah, itu kata Rabb tadi. Rabbul Alamin, Allah yang mengendalikan seluruh alam. Alam roh, alam malaikat, alam kita manusia. Jadi ada berbagai alam. Nah, kemudian ketika kita mengatakan itu, Allah menjawab, Hamidani abdi, hambaku sedang memuji diriku. Jadi pujian untuk Allah. Kemudian hamba mengatakan Ar-Rahmanir Rahim, Allah yang Maha Pemurah, Allah yang Maha Pengasih. Allah menjawab, Majadani Rabbi, hambaku sedang menyanjung diriku yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih. Lalu kita mengatakan Maliki Yaumiddin, Allah yang menjadi penguasa tunggal pada hari pembalasan. Penguasa tunggal pada hari pembalasan. Lalu Allah menjawab, hambaku sedang memuliakan aku. Lalu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah
dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Allah menjawab, nah inilah bacaan iyyaka na'budu tadi, inilah batas antara aku dengan hambaku. Karena iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang pertama hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Ini Allah, ini milik Allah. Wa iyyaka, dan hanya kepadamu ya Allah nasta'in, kami mohon pertolongan. Nah ini milik hamba ini. Maka yang milik hamba ini akan menjadi milik dia. Jadi lalu Allah memberi pertolongan kepada kita. Jadi sabda Allah tadi, firman Allah tadi, untuk hambaku bagian dia yang dia minta. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami ya Allah jalan hidup yang lurus. Nah, siratal mustaqim itu jalan hidup yang lurus ada di mana itu? Ada dalam Al-Quran, surat Yasin ada, surat Ali Imran ada. Surat Yasin ayat 61, wa ani'buduni hadza siratum mustaqim. Selalu kita baca itu ya. Wa ani'buduni, kamu sekalian supaya selalu menyembah, beribadah kepadaku. Hadza siratum mustaqim, inilah jalan hidup yang lurus. Jadi jalan hidup yang lurus itu semua manusia yang seluruh aktivitasnya itu untuk mengabdi kepada Allah. Orang-orang beriman apapun yang dilakukan mengabdi kepada Allah. Makanya ibadah yang paling panjang itu ibadah berkeluarga. Jadi suami, jadi istri. Yang dilakukan istri memasak untuk suami dan anak-anak dan juga untuk dirinya, itu ibadah. Masak itu ibadah. Guru-guru yang ngajar itu ibadah. Pegawai kelurahan melayani masyarakat itu ibadah. Semua yang dilakukan bisa menjadi petani menanam di sawah ibadah, pedagang di pasar ibadah. Nah, tinggal innamal a'malu binniyat. Semua amal-amal manusia tidak ada lain kecuali tergantung pada niatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami ya Allah jalan hidup yang lurus. Maka Allah memberikan bagian manusia, yaitu diberikan petunjuk mengarungi jalan hidup yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan hidupnya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Siapa mereka itu? Ada jawabnya di surat An-Nisa 69. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin wasyuhada wasiddiqin wasyuhada wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wa may yuti'illah, siapa saja orang yang senantiasa bertaat kepada Allah, war rasulah, dan taat kepada Rasul, faulaika, maka mereka itulah orang-orang yang hidupnya ma'alladzina an'ama Allah, bersama orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah alaihim, kepada mereka. Siapa itu? Minan nabiyyin, para nabi, wasiddiqin, para siddiqin, orang-orang yang benar keimanannya, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, wassolihin, dan orang-orang soleh yang senantiasa beramal kebaikan. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan betapa baiknya kalau 4 golongan tadi menjadi kawan karib, menjadi sahabat karibnya. Masya Allah. Wah, banyak berkah. Ghairil maghdub, bukan mereka yang Engkau murkai ya Allah. Waladdallin, dan bukan juga mereka orang-orang yang tersesat.
Maghdub ini yang dimurkai Allah, ini pernah kita bahas surat di antaranya surat An-Nahl 106. Man kafara billah mim ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadran fa alaihim ghadabum minallah walahum adzabun alim. Siapa yang kafir dengan Allah setelah sebelumnya beriman, ini mendapatkan ghadabun dari Allah. Ila kecuali man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Ini dulu dibahas tentang sahabat Ammar bin Yasir ya. Dia dipaksa oleh kekuatan yang besar untuk mengatakan kafir, tetapi hatinya tetap istiqomah, tetap iman. Jadi strategi saja untuk bisa selamat. Walakin tetapi man syaraha bil kufri, orang yang hatinya dilapangkan untuk kekafiran. Nah ini fa'alaihim ghadabum minallah, maka mereka termasuk orang yang mendapatkan murka Allah. Walahum adzabun azim, dan mereka mendapatkan azab yang besar dari Allah. Waladdallin, dan bukan pula jalan hidup orang-orang yang tersesat ya Allah. Nah, orang yang tersesat ini juga nanti ada penjelasannya dalam Quran. Orang-orang yang tersesat itu orang-orang yang kafir setelah beriman, kemudian bertambah-tambah kekafirannya, makin tambah umur malah makin tambah kafir. Ini luar biasa sekali ini penjelasan Al-Quran. Betapa sesatnya orang yang sudah beriman lalu malah menjadi kafir dan bertambah-tambah kekafirannya, padahal semakin dekat dengan ajalnya. Kalau bisa kita sekalian ini semakin tambah umur, semakin tambah dekat ke ajal kita, tambah taat kepada Allah. Caranya bagaimana? Setiap kita mendapatkan ilmu yang baru tentang agama, langsung diamalkan. Jadi berlaku kaidah dalam belajar ilmu agama ini, al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tak berbuah. Nah, silakan sambil menikmati hidangan yang datang, ini luar biasa sekali, sehat ini. Ubi tidak ada kimia. Bapak-bapak, ibu-ibu, semakin bertambah umur, bersamaan dengan itu semakin dekat kepada ajal kita. Dan masjid kita ini masjid para pensiun. Masjid yang isinya orang-orang tua semua, pensiun. Tadi kita lihat yang salaman mubeng tadi itu, salaman melintang satu anak, hanya satu, cucung Pak Haji Bahtiar. Masya Allah. Cucung Bu Fatimah Bahtiar, rajin subuh, biasanya 2 orang, tadi 1, yang lain ini orang tua-tua semua. Masya Allah. Kalau bisa kita gerakkan anak-anak cucu-cucu kita ke masjid supaya ada generasi penerusnya. Jadi intinya makin tambah umur, makin dekat ajal. Maka caranya bagaimana? Makin kita ketahui sesuatu ilmu tentang agama, makin kita amalkan. Saya pernah buka YouTube uraian Pak Syekh Guru Sekumpul. Guru Sekumpul namanya Zaini bin Abdul Ghani. Beliau ini generasi ke-8 dari Syekh Arsyad Al-Banjari. Pada abad 18 ada 3 ulama Indonesia yang belajar ke Mekah. Kemudian setelah kembali ke Indonesia menjadi dai, mubaligh, mengembangkan Islam di Indonesia. Di Palembang Abdus Somad Al-Palembangi, di Banjarmasin Syekh Arsyad Al-Banjari. Nah, keturunan ke-8-nya Guru Sekumpul ini. Alhamdulillah 2 kali saya pernah ke sana di Martapura. Kalau pas tanggal 5 Rajab, haulnya yang datang jutaan manusia. Terakhir kemarin 4 juta. Masya Allah. Dari berbagai daerah, dari Jawa, dari Sumatera, dari luar negeri berdatangan, luar biasa sekali. Ya, luar biasa sekali ya.
Ya, dari Papua pernah datang. Ya. Ya. Jadi yang pertama dari Palembang Abdus Somad Al-Palembangi, yang kedua Syekh Arsyad Al-Banjari, kemudian dari Patani Daud Al-Patani. Itu mereka datang ke Indonesia lalu nulis buku. Bukunya itu tulisannya tulisan Arab Melayu itu. Ada jim titik tiga. Jadi bukunya Abdul Somad Al-Palembangi salah satunya Sairus Salikin, perjalanan orang yang salik itu sedang menuju kepada Allah. Nah, itu tulisannya Arab gundul. Ini setiap Rebu, hari Rebu sekarang dikaji di program pasca di UIN kita tiap hari Rebu. Sampai sekarang masih tiap hari Rebu itu mengkaji tulisan-tulisan, kitab-kitab dari ulama-ulama tadi yang tulisannya itu Arab gundul. Nah, mungkin orang tua kita tidak bisa Latin tapi membaca Arab gundul, Arab Melayu ya, Arab Melayu mahir. Nah, dari uraian guru sekumpul tadi menerangkan tentang takbiratul ihram itu ketika menyebut akbar itu ketika posisi tangan kita tertinggi. Allahu Akbar baru turun. Nah, sekarang saya praktekkan, kalau salah ternyata ilmunya pas tertingginya Allahu Akbar. Allahu Akbar baru turun. Itu penjelasan beliau. Jadi pas tertinggi inilah akbar. Nah, jadi ternyata dia katakan takbiratul ihram ada ilmunya. Harus kita pelajari. Nah, jadi Allahu Akbar baru turun. Pas tinggi ini akbar. Nah, terus kalau kita sholat jamaah, gerakan makmum itu setelah bar imam. Jadi bar ini kalau baris gerak, siap gerak. Nah, pas gerak, pasukan gerak. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, kita mulai ngerti, lalu kita amalkan. Jadi kalau kita sholat jamaah, makmum bergerak setelah imamnya bilang bar. Kalau sami Allahu liman hamidah setelah dah, sami Allahu liman hamidah baru kita gerak. Ya, baru Rabbana walakal hamd. Ya. Jadi Rasul mengajarkan tiap pagi doa Allahumma rzuqna rizqan wasi'a wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami, anugerahkanlah kepada kami rizqan wasi'a, rezeki yang luas. Rezeki itu apa? Segala dari Allah yang dapat kita manfaatkan, itu rezeki. Wa ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat, yang setelah kita tahu langsung kita amalkan tadi. Kalau ilmu agama tahu langsung amalkan, nanti Allah akan memberi ilmu lebih banyak lagi. Kemudian yang ketiga, wa amalan mutaqabbala, amal yang diterima olehmu ya Allah. Nah, tentang Al-Fatihah tadi, ternyata Al-Fatihah yang dalam sholat, dibaca dalam sholat, itu dibagi untuk Allah dan untuk hamba. Dan untuk hamba apa yang ia minta. Kita minta, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdub waladdallin. Jadi ada empat permohonan yang itu akan diberikan kepada kita semua. Apa tadi yang pertama? Petunjuk Allah, siratal mustaqim, siratal mustaqim. Yang kedua, siratal ladzina an'amta alaihim, orang-orang telah engkau beri nikmat, yaitu para nabi, siddiqin, syuhada, wassolihin. Kemudian ghairil maghdub, bukan mereka yang engkau murkai ya Allah. Yang dimurkai tadi salah satunya adalah orang yang dulunya beriman lalu menjadi kafir dan tambah kekafirannya, makin tambah umur malah tambah kafir. Nah, kemudian waladdallin, dan bukan jalan hidup orang-orang yang tersesat. Nanti juga ada ayatnya. Pak Ambali dulu pernah membahas tentang orang yang tersesat itu, Pak ya. Nanti mohon disampaikan. Saya kira sebagai pembuka sampai di sini. Silahkan, silahkan, ini Prof yang kemarin mohon supaya Fatihah dibahas. Alhamdulillah pagi ini bisa kita bahas. Silahkan, Prof. Ya. Waalaikumsalam. Belum hidup. Baterai habis.
masukin setelan dari sana ya. Atau pakai ini? Nah, pakai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bermula dari tadabbur kita yang terakhir Ustaz ya. Jadi 10 ciri-ciri orang yang masuk surga. Wassalihin, wassadiqin, wassabirin. Nah, salah satunya yang khusyuk. Nah, ini yang jadi fokus perhatian saya selama ini. Bagaimana niat salat khusyuk ini nah. Sebab godaan setan ini bukan main. Kita sudah siap, sudah niat, sudah takbir, pas takbir itu pasti datang setan tadi itu. Tentu kita semua mengalami. Jadi bagaimana betul supaya sholat kita ini khusyuk. Itu saya bilang sama Ustadz Burhan, kalau bisa dibahas bagaimana cara sholat khusyuk. Nah kemudian saya terbaca tafsir Al-Quran ini yang dihadiahkan oleh Ustadz Burhan untuk masjid kita ini. Pas buka baca Al-Fatihah, terbaca di situ dialog. Rupanya Al-Fatihah ini dialog antara hamba dengan Khalik. Selama ini saya sudah berusaha untuk khusyuk itu dengan mengerti arti daripada bacaan yang sholat kita. Tapi suka melenceng juga, datang lagi setan gitu. Jadi susah sekali gitu. Nah, waktu setelah terbaca dialog ini, dan saya teringat arti ihsan itu. Ihsan bahwa engkau beribadah pada Allah seakan-akan Allah melihat di depanmu, melihatmu. Engkau beribadah pada Allah seakan-akan engkau melihat Allah, dan Allah melihat engkau. Kalau engkau tidak bisa, bayangkan seolah Allah itu ihsan. Jadi rupanya inilah nyambungnya ke sini. Nah, jadi waktu kita baca Al-Fatihah ini dimulai dengan Bismillah, kemudian Alhamdulillah, kita hamba memuji Allah, dan Ar-Rahman memuji lagi Allah, ya, Malik Yaumiddin, hamba memuliakan Allah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inilah batas antara kata Allah ya. Jadi disitulah. Jadi kalau nampaknya saya coba praktekkan ini, kalau memang kita menghadirkan suasana dialog antara hamba kita dengan Allah Khalik, kita meminta sama Allah, kemudian Allah mendengar, seolah-olah Allah itulah ihsan tadi, kita seolah beribadah kita melihat Allah. Kalau engkau tidak bisa melihat Allah, yakinlah bahwa Allah melihatmu. Inilah rupanya kuncinya di sini rupanya. Jadi dengan kita menghadirkan suasana dialog, kita berhadapan dengan Allah, Allah melihat kita walaupun kita tidak bisa melihat. Nah itu terbina, terbentuk kekhusyukan tadi. Malah kadang-kadang itu sampai keluar air mata. Nah, itu sampai pada ihdinas siratal mustaqim, tunjuklah jalan lurus. Nah, itu mintalah apa yang kita pengen minta. Apa minta sehat, apa minta rezeki, apa minta apa, jalan lurus. Jalan lurus itu seperti Ustaz bilang tadi ya, Al-Quran ini semua ada di Al-Quran ini petunjuk untuk jalan lurus. Nah, jadi rupanya rahasianya supaya bisa kita sholat khusyuk. Kalau yang saya dapat itu gitu. Jadi kita menghadirkan dialog. Itu barangkali sebentar di saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof, luar biasa sekali. Memang Al-Fatihah itu dialog antara hamba dengan Allah,
Maka Rasul mengatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak disebut sholat orang yang tidak membaca Al-Fatihah dalam sholatnya. Ini imam-imam madhab itu tempat orang datang untuk mencari ilmu. Ada berbagai pendapat madhab. Kalau Imam Abu Hanifah yang hidupnya di Kufah, Kufah itu di Irak, agak jauh dari Madinah, itu banyak menggunakan logika. Kalau Imam Malik itu hidup di Madinah. Jadi Imam Malik itu hidup di Madinah, mendapatkan banyak hadis-hadis karena sahabat banyak di Madinah. Maka kalau Imam Malik, pendapat-pendapatnya banyak bersumber pada periwayatan-riwayatan. Nah, Imam Syafi'i itu tengah-tengah. Imam Syafi'i itu yang menggunakan logika, yang menggunakan periwayatan-periwayatan. Kalau Imam Abu Hanifah punya pendapat kalau sholat jamaah, kalau imamnya sudah membaca, maka makmum nggak usah baca Fatihah. Karena ketika kita makmum tadi kan sudah bersama Pak Imam Fatihah. Terus imam membaca ayat Quran, makmum nggak usah Fatihah, tetapi langsung menghayati apa yang dibaca imam. Ini Imam Abu Hanifah. Tetapi kalau Imam Syafi'i berpegang pada tidak membaca tidak sholat, la sholata liman lam yaqra bi Fatihah. Pokoknya baik sholat sendiri maupun sholat jamaah harus setiap rakaat baca Fatihah. Inilah Imam Syafi'i yang banyak diikuti di Indonesia. Maka kalau Imam Syafi'i di mana membaca Fatihahnya untuk sendi-sendi? Tadi kan Fatihahnya Fatihah imam. Sedangkan kita punya Fatihah sendiri, maka dibaca setelah amin, amin terus pada baca Fatihah. Nah, mau ikut yang mana silahkan. Seperti yang kami katakan tadi kemarin itu, bahwa yang nama imam-imam madhab itu memahami lalu dia menjelaskan. Nah, kita umat ini mau ikut Hanafi silahkan, mau ikut Syafi'i silahkan. Mana yang kita yakini? Mana yang kita yakini? Semuanya benar. Ya. Nah, yang 4. Ya, rakaat ketiga baca, semua baca. Jadi kalau Imam Hanafi tadi, kalau sudah imamnya keras, sudah kita bersama imam kan tadi, tidak usah baca. Nanti imamnya membaca ayat Quran, kita menghayati. Tetapi kalau Imam Syafi'i, tetap per orang baca Fatihah masing-masing. Jadi ketika keempat itu sepakat. Ya, Imam Hanafi juga baca karena tidak mendengar dari imam. Nah, alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita Ustaz Suryan Jaya. Selamat datang, ini barusan umrah, pulang dari umrah. Kita mohon doanya nanti. Siapa ini yang mau nambahkan? Pak Ibar dulu atau Pak Hambari? Ustaz Suryan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah Bapak Ibu, alhamdulillah saya bisa kumpul kembali. Alhamdulillah. Dan kemarin waktu di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, semua jamaah didoakan. Amin ya rabbal Mudah-mudahan alamin. kita semua nanti dikumpulkan oleh Allah di dalam surganya. Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih. Tapi Bapak Ibu, saya semalam nunggu buka pas pukul 21 lewat 21 menit, ternyata bahasanya adalah surah Fatihah. Jadi dipantau kayak jam berapa lah mas materi apa. Menarik Bapak Ibu, karena kenapa waktu kami di Makkah dan Madinah kemarin, salah satu yang dikupas dengan jamaah itu adalah masalah Samudra Al-Fatihah. Samudra Al-Fatihah. Ayat yang dibaca berkali-kali, ayat yang dikatakan Allah 7 ayat yang diulang-ulang, sama ayat minal matsani, ayat yang dibaca sesuai dengan niat kita, dia akan menjadi sesuatu yang sangat indah sekali. Waktu kami belajar tafsir luar biasa, pokoknya luar biasa. Saya kemarin mendengarkan bacaan dari
imam Masjid Nabawi, biasanya kan mereka langsung membaca surah Fatihah dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Tetapi waktu pertama kami datang, imam itu membaca Al-Fatihah di awal dengan Bismillahirrahmanirrahim, Zahar. Ya, Dan ini belum pernah kami dengar waktu itu luar biasa. di Madinah maupun di Mekah. Yang selama ini kita dengar adalah sir, Ya. atau mereka Bismillahirrahmanirrahim baru bacanya agak kencang. Tapi kemarin itu kencang, Kiai. Jahar kelas. Zahar keras. Dan bacanya indah luar biasa. Indah. Nah, kami sempat meneteskan air mata waktu sholat itu, karena kenapa? Teringat salah satu yang diingat ini di majelis ini. Ya. Majelis ini. Karena kenapa? Berkumpul dengan orang-orang soleh itu, Pak Soleh ada di sini juga kan, adalah sesuatu yang indah. Indah. Berkumpul dengan teman-teman yang mengajak kebaikan itu adalah sesuatu yang sangat indah sekali. Nah, ba'da sholat, Kiai, sebelum sholat ada pembelajaran yang indah waktu teman-teman baca surah Fatihah. Kami berdiri dan waktu sama-sama berdiri ada teman kami yang ada rasa keluar angin. Dia keluar, Kiai. Dia keluar. Waktu keluar ternyata saat akan mengambil wudhu balik lagi ke dalam pingsan. Masya Allah. Badannya besar tinggi, lebih besar tinggi dari aku. Ya. Nah di situ dia mengalami sesuatu yang luar biasa menurutnya. Ada pengalaman rohani. Ada pengalaman rohani. Mungkin Dokter Edi kalau istilahnya itu kan sudden death, meninggal saat itu, tapi dia mengalami kematian-kematian yang di luar nalar dia katanya. Sampai dia diperjumpakan dengan kedua orang tuanya. Ayahnya sudah ngajak dia pergi. Ternyata ibunya ngomong dia masih punya anak kecil. 3 kali pingsan. Yang kami rasakan waktu dibawa ke rumah sakit, disuruh pegang handle itu, dipegang, saat itu tiba-tiba hampir jatuh. Saya pegang kayak gitu. Dibawa ke rumah sakit di klinik di Madinah. Keringatnya itu luar biasa banyak. Bangun lagi, katanya apakah sudah kira-kira gila? Mana malaikat tadi? Masya Allah. Sampai beberapa kali, dan saat ba'da sholat asar ada beberapa imam dari Masjid Nabawi itu datang ke klinik melihat dan mendoakan. Sadar lagi dia. Sadar lagi. Sampai dia ngomong seperti ini, ya Allah, kalau memang meninggal di sini, karena dia hobi katanya baca surah Fatihah, berkirim kepada Rasulullah surah Fatihah. Enak enggak, Tan? Saya bilang kalau umpama meninggal di sini, itu banyak menjadi doa setiap orang-orang yang menunaikan ibadah haji. Dan ternyata pengen tinggal di Madinah. umrah. Ternyata dia disadarkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang menarik, Kiai, waktu kami membaca beberapa kisah tentang orang-orang yang membaca surah Fatihah, saya teringat dengan riwayat yang disampaikan oleh Said Muhammad Al-Maliki, bahwasanya ada seorang pemuda, kisahnya itu, yang beliau sedari kecil itu hobi membaca Al-Quran, hobi baca Quran, senangnya luar biasa. Sampai di usia kurang lebih 50 tahun, ternyata matanya itu ada gangguan, dan dia berniat untuk menulis Al-Quran dengan tangannya sendiri. Ditulislah dengan tangannya sendiri, bacaan yang sudah dibacanya hafal, ditulisnya terus sampai menjadi sebuah Al-Quran, dan dia memiliki pesan. Pesannya itu, kalau dia meninggal, amanah kepada anaknya, minta Al-Quran yang sudah ditulisnya ini dikuburkan bersama dia.
dikuburkan bersama dia, Kiai. Yang dikuburkan ini di Turki. Dikuburkan di Turki karena dia adalah orang Turki. Nah, beberapa tahun kemudian anak yang diamanahkan oleh orang tuanya yang meninggal ini untuk menguburkan dia, memakamkan dia bersama Al-Qur'annya, menunaikan ibadah umrah. Saat dia berjalan di kota Madinah, dilihatnya ada buku, ada kitab Al-Qur'an persis sama dengan Al-Qur'an yang ditanamkannya kepada waktu dengan orang tuanya. Persis sama. Dilihatnya sama. Hari kemudian dilihatnya lagi, benar-benar sama. Maka diberanikan dirinya untuk bertanya dengan toko buku tersebut, dari mana mendapatkan Al-Quran tersebut. Ternyata yang punya toko mengatakan, saya mendapatkan Al-Quran tersebut dari seorang penggali kubur di kota Madinah, yang dia saat menggali kubur menemukan jasad seseorang yang sedang memeluk Al-Quran. Ini merinding, Kiai. Di Madinah. Di Madinah. Padahal dulu di Turki. Padahal dia di Turki. Nah, penasaran si anak ini, boleh enggak katanya. Nah, saat itu wallahu alam bagaimana kisahnya, boleh enggak katanya, saya melihat kembali kuburan tersebut. Ya. Dan saya ingin berjumpa dengan penggali kubur tersebut. Boleh katanya. Begitu dilihat kembali, ternyata benar. Kuburan tersebut dilihatnya adalah ayahnya. Di Madinah. Di Madinah. Masya Allah. Masya Allah. Jadi ternyata saya ingat dengan hadis Rasulullah, mereka yang cinta dengan sesuatu, cinta dengan Rasulullah, bersama yang cinta, dicintai. mereka akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Jadi mudah-mudahan kita nanti seperti itu, Kiai. Amin ya Rabbal. Kita dikumpulkan Rasulullah. Jadi demikian, Kiai. Jadi mereka yang luar biasa cinta dengan Fatihah seperti oleh Prof Edi tadi itu, dengan ini cinta, insya Allah akan dikumpulkan dengan orang-orang seperti ini. Dan ternyata kisah ini banyak, Kiai. Bahkan kami pernah mendengar kisah dari tetua-tetua kami. Ada seorang guru mengatakan seperti ini, ikutlah katanya ajaran Rasulullah yang telah saya ajarkan ini. Kalau kalian tidak percaya katanya, saat nanti saya meninggal, kuburkan saya di tempat itu, 1 jam kemudian atau beberapa menit kemudian setelah saya dimakamkan, coba digali. Gali lagi kubur tersebut. Kalau jasad saya masih ada di sana, tinggalkan ajaran-ajaran yang telah saya ajarkan. Tetapi kalau tidak ada lagi, lanjutkanlah pelajaran ini dan cari guru-guru yang akan memperkuat imanmu. Masya Allah, ternyata waktu dikali, Kiai, tidak ada lagi. Yang ada adalah nur, cahaya. Dan mudah-mudahan cahaya itu adalah cahaya yang akan membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pengalaman. Ya, ada pertanyaan? Ya, silakan, Bu. Mic-nya tadi. Tolong, ini karena supaya masuk ke live streaming, sebentar Ibu pegang mic. Masuk TV. Kalau pakai mic bisa dilihat dari berbagai tempat. Tolong Pak Yani. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, sangat menarik sekali pembahasan kita pagi ini tentang Al-Fatihah. Al-Fatihah ini memang benar-benar harus kita hayati. Di sini dalam asbab nuzulnya saya baca Al-Fatihah ini membuka kota terdiri Mekah. dari 7 ayat. 3 ayat adalah untuk puji-pujian dan 3 ayat untuk doa. Nah, 1 ayatnya lagi di sini saya tidak temukan, itu nanti mohon penjelasannya yang mana 3 ayat untuk puji-pujian dan yang mana 3 ayat untuk doa. Di sini juga saya temukan surat Al-Fatihah ini turunnya sesudah surat Al-Hijr. Nah, kenapa Al-Fatihah ini dia bukan surat pertama tapi diletakkan pada pertama Al-Quran, Al-Fatihah. Sedangkan surat yang pertama turun adalah kalau tidak salah itu Iqra. Ya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Pak Ustadz, mohon penjelasannya. Nah, surat Al-Fatihah ini ya kalau saya khususnya
memang agak diperbanyak membaca Al-Fatihah itu. Kalau malam itu semuanya saya bacakan Al-Fatihah. Untuk orang tua, suami, anak, istri, termasuk cucu-cucu dan kaum muslimin Dibacakan dan Fatihah semua, muslimat. Masya Allah. Nah, apakah itu karena kita kan banyak bacaan mau tidur itu kan segala macam selain kita sesudahnya. Nah, tentunya menurut saya itu baik atau tidak apa-apa. Jadi yang perlu dijelaskan tadi, kenapa Al-Quran Al-Fatihah ini tidak diletakkan pada terakhir atau pada sesuai dengan urutannya, karena dia turun sesudah surat Al-Hijr. Itu saja yang perlu kami mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama khusyuk tadi, Pak. Khusyuk tadi memang kita harus mengikuti bacaan kita. Jadi Fatihah khususnya. Jadi segala yang kita baca di dalam surah Fatihah ini kita ikuti, kita pahami. Jadi mudah-mudahan bacaan kita tidak akan melenceng dan hati kita tidak akan melenceng. Mengurangi kemelencengan. Nah, kira-kira begitu. Jadi sesuai dengan ihsan tadi, kita beribadah kepada Allah SWT, kita melihat Allah. Kalau kita tidak berhasil, Allah pasti melihat kita. Jadi dengan pembagian surat Fatihah 3 macam tadi, pujian kepada Allah, alhamdulillah sampai maliki yaumiddin. Kemudian doa kita kepada Allah, iyyaka na'budu Wa iyyaka ihdinas siratal mustaqim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, itu yang mengatakan satu ayatnya Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk satu ayat. Makanya 7 ayat. Jadi 7 ayat itu satu diantaranya itu Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian surat Fatihah ini Rasulullah menyatakan, demi zatku yang digenggam oleh Allah, surat Fatihah ini tidak diturunkan di kitab-kitab selain Al-Quran. Jadi tidak diturunkan kepada Injil, tidak diturunkan kepada Taurat, tidak diturunkan kepada Zabur. Dan di Quran juga itu merupakan 7 ayat As-Sab'ul Masani, 7 ayat, 7 kalimat yang khusus diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi itu kekhususannya. Makanya asbabun nuzulnya itu masih ada asbabun nuzul. Ada ulama yang mengatakan tidak ada asbabun nuzul. Nah, jalan cerita turunnya ayat Fatihah ini sama seperti Nabi menerima wahyu pertama di Gua Hira, Iqra. Kemudian Nabi balik menemui Khadijah, minta selimuti. Akhirnya ditanya, aku menerima ayat Al-Alaq 5 itu. Kemudian Khadijah mengajak Rasulullah kepada Waraqah bin Naufal. Sampailah di situ. Jadi ceritanya itu sama dengan Fatihah turun. Satu saat Nabi itu sedang berada di satu tempat, ada yang memanggil, ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad. Tidak diperdulikan oleh Rasulullah. Kemudian diceritakan lagi kepada Khadijah, diajak lagi ke Waraqah. Nah, diceritakan lagi masalahnya. Jadi kata Waraqah, apa tindakan kamu seperti itu? Ya, aku diam baik, kata Rasulullah. Oh, jangan begitu. Nanti kalau datang lagi, kamu harus tunggu. Apa perintahnya setelah ada panggilan Nabi Muhammad itu? Makanya kali kedua, datang lagi suara, ya Muhammad, Bismillahirrahmanirrahim, membaca Fatihah dari ayat 1 sampai waladdallin, amin.
Nah, jadi ceritanya seperti itu. Nah, surat Fatihah ini ada beberapa macam ulama mengatakan bahwa turunnya di Makkah dan turun di Madinah. Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan turunnya di Mekah. Sebab pada saat sebelum beliau itu hijrah ke Madinah, ya, Nabi sudah sholat menggunakan Fatihah yang 1 sampai 7 ayat tadi. Jadi besar kemungkinan dan sependapat ulama bahwa Fatihah itu turunnya hanya di Mekah dari ayat 1 sampai ayat 7. Nah, kemudian dengan pembacaan ayat Al-Quran tadi, yang Fatihah tadi, seperti pertanyaan ibu itu tadi, ya memang bacaan Fatihah itu semuanya yang selalu dibaca di dalam Al-Quran, yang harus kita pahami. Dengan memahami bacaan Al-Quran Al-Fatihah khususnya, makanya di dalam sholat itu tidak dikatakan sholat kalau tidak membaca Fatihah. Makanya Fatihahnya harus benar dari makhrajul hurufnya, ya, nah benar, baik jadi imam maupun yang bukan jadi imam. Fatihahnya harus benar dari huruf-hurufnya, nah, makhraj hurufnya seluruhnya harus benar, tahsinul kalamnya harus benar. Jadi seperti itu. Kalau Fatihah kita tidak benar bacaannya, maka itu bisa dikatakan sholat kita juga tidak membaca Fatihah karena bacaannya tidak benar. Mungkin itu sekedar tambahan karena waktu sudah habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Hambali. Ya. 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 Jadi ya mudah-mudahan nanti waktu sudah habis ya. Nah, tentang Al-Fatihah ditempatkan di sini walaupun bukan turun pertama kali, memang penempatan ayat-ayat Al-Quran, surat-surat ini semuanya petunjuk Allah melalui malaikat Jibril. Lalu Rasul mengatakan letakkan ayat yang baru turun ini di sini, di sini, di sini. Jadi Al-Fatihah ini Bu turunnya bukan pertama kali karena turun pertama kali 5 ayat Al-Alaq ya, Iqra ya. Tetapi susunannya menjadi seperti ini. Inilah yang Rasul lalu bersama malaikat Jibril bertadarus Al-Quran setiap Ramadan. 10 hari terakhir itu Rasul bersama malaikat Jibril. Bahkan Rasul 20 hari ketika tahun beliau wafat bersama malaikat Jibril bertadarus Al-Quran itu. Jadi kadang-kadang Quran turun 5 ayat, turun sekian, lalu Rasul mengatakan letakkan ini sesudah surat ini di sini, di sini. Nah, jadi ini susunannya juga atas petunjuk Allah. Arti Al-Fatihah adalah pembukaan dari akar kata Fataha. Itu nanti dalam ilmu shorof namanya, itu ilmu mengolah kata. Ada bukunya namanya Al-Amtsilatut Tasrifiyah, contoh-contoh mentasrif mengolah kata. Ada juga bahasa Indonesia, tasrif kilat. Kita belajar mentasrif mengolah kata secara cepat. Itu Fataha yaftahu fathan wa maftahan, fatihun maftuhun, iftah la taftah, maftahun maftahun, miftahun. Nah, jadi miftah itu kunci, itu alat untuk membuka. Fataha telah membuka, dia laki-laki telah membuka. Yaftahu, dia laki-laki sedang atau akan membuka. Fathan, pembukaan. Maka idza jaa nasrullahi wal fath, pembukaan kota Mekah. Nah, nanti bisa dikasih lagi dalam ilmu namanya shorof. Jadi Al-Fatihah artinya pembukaan. Ibu-ibu, bapak-bapak, sampai sini dulu. Insya Allah nanti kita lanjutkan lagi. Termasuk tadi 3 ayat pujian kepada Allah, terus permohonan. Mudah-mudahan yang kita kaji ada bermanfaat bagi kita sekalian, bapak ibu yang mengikuti maupun kami yang menyampaikan. Kita akhiri dulu dengan bacaan mengkaji Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imamau wa nurau wa hudaw wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana
hujjata ya rabbal alamin. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih.